Tok Tok Token Talk with OMK Ijen. Episode 9. Bentar, kepalanya kepenuhan. Waduh. Apa tuh yang kepenuhan tuh? Kepala kok bisa kepenuhan sih, Kak Michelle? Ada apa? Cerita dong, cerita. Penuh banget kepalaku tuh. Ya ampun, aku banyak mikir ini gimana nih. Oh, bentar. Kayaknya ada yang ngeliatin kita nih dari situ. Kita sapa dulu kali ya, sebentar ya. Halo sobat, selamat datang kembali di Token Talk with OMK Ijen, episode yang ke-9. Nah, di akhir bulan ini nih, kayak yang disampaikan sama Kak Michelle, kita bakal ngebahas sesuatu yang kepenuhan tadi ya Kak. Apa sih? Kepalanya kepenuhan. Oh, kepalanya kepenuhan. Kak Michelle kayaknya ada apa nih? Sebelum ke narasumber, sepertinya saya ke Kak Michelle dulu. Kenapa nih kepalanya kepenuhan? Ada apa sih beberapa hari ini? Pusing pikirin tagihan gitu ya. Kan udah akhir bulan ini, kayak gaji belum turun, pusing mikirin tagihan, pusing mikirin cinta. Kayaknya nyenggol-nyenggolnya ke situ terus nih ya sobat ya, kalau misalkan anak muda. Nah, jadi kayak yang di sepil nih sama Kak Michelle, kita bakal ngebahas kepala kepenuhan. Apa sih sebenarnya kepala kepenuhan itu? Sebenarnya kita bakal mengkorelasikannya ke overthinking nih sobat. Gimana nih sobat-sobat, pernah nggak sih merasakan gejala-gejala overthinking ini? Kayak misalkan nih ngerasa kayak kepalanya penuh banget, berat banget, padahal sebenarnya nggak kejadian apa-apa gitu. Nah, Kak Michelle, kita ngebahas overthinking ini bareng siapa nih kali ini? Kali ini kita bahas dengan pakar dan 2 narasumber loh. Keren banget loh ini tuh. Kita datengin 2 nih kemarin. 2. Yang kemarin cuma 1. Satu. Kita bakal datengin 2 nih kali ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita bakal sambut aja narasumber kita di sini. Ada Romo Dimas dan ada Bu Eli di sini. Selamat datang Bu Eli dan Romo Dimas. Tepuk tangannya dong. Mana nih audiens? Oke. Gimana nih kabarnya Romo Dimas dan Bu Eli? Apakah sehat? Alhamdulillah, puji Tuhannya ya. Kesini. Satu dan Michelle. Kepalanya kepenuhan. Kepalanya kepenuhan nih Bu, kebetulan. Makanya mengundang nih supaya bisa sembuh gitu. Perjalanan ke sini gimana tadi Bu Eli? Aman? Macet? Aman. Saya pikir agak macet ya. Tapi ternyata lancar, walaupun harus putar-putar. Karena akhir tahun dan Natalan ya sebentar lagi ya, makanya banyak jalan yang bakal ditutup gitu. Kalau Romo Dimas nih gimana Romo? Kemarin baru cuman parkirnya harus ke sana itu kan karena lagi bangun itu apa namanya? Lagi bikin pos, jadi harus muter dulu jalan. gitu. Agak effort dikit ya. Tapi nggak apa-apa. Gimana nih Romo perasaannya kali ke berapa ya berarti ya? 1, 2. Kali ketiga nih di Token. Udah siap dikorek-korek lagi nih Romo? Nah, siap tuh. Oke. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja nih ke T. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya ke T utama kita. Overthinking nih. Banyak kasus atau banyak kejadian yang belakangan ini terjadi itu kalau saya pribadi memandangnya sebagai orang awam terjadi karena overthinking. Seperti salah satu kasus yang bisa saya ambil, kejadian yang sangat menyedihkan sekali ya sobat-sobat. Ada salah satu mahasiswi universitas di Malang yang melompat dari lantai 12 dan merenggang nyawa. Setelah diteliti lagi dan diselidiki bahwa ternyata si anak ini terkena penyakit kesehatan mentalnya terganggu dan meninggalkan sebuah surat yang menurut aku sendiri tuh dia overthinking. Dia punya suatu hal yang sebenarnya itu mungkin saja tidak terjadi, tapi dia memikirkan hal tersebut dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal tersebut begitu. Nah, sebelum panjang lebar nih dan nanti takutnya aku malah salah, Bu Eli dan Romo Dimas nih, overthinking tuh sebenarnya apa sih Bu? Ke Bu Eli dulu ya sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dari bahasanya ya, Catur, kalau kita lihat over itu kan lebih gitu ya. Thinking Benar. itu kan berpikir. Berarti kecenderungan orang untuk memikirkan sesuatu berlebihan, ya. Dan itu biasanya berulang-ulang.
Nah, konotasinya kalau kita nganggap overthinking itu kan negatif. Overthinking lu, gitu ya. Itu kan anggapannya bahwa overthinking itu negatif. Karena apa? Karena overthinking ini tidak memecahkan masalah, gitu loh. Overthinking ini malah buat masalah, gitu. Malah nggak bisa ambil keputusan, malah kemudian menganalisa terlalu berlebihan, begitu. Sehingga dikonotasikan overthinking ini menjadi image negatif ya untuk kita, untuk awam ya, terutama di kalangan remaja nih kayaknya, gitu ya. Oke, mungkin Oke, sebelum ini kan kita harus riset ya, meskipun kita udah pernah belajar, kita ini harus tahu yang mau dimaksud dengan overthinking, khususnya sekarang gitu kan, karena ini banyak dipakai gitu loh kata overthinking sekarang gitu. Saya mendapat satu kata yang tepat dalam bahasa Inggris itu ruminations. Kalau dalam bahasa Itali itu kita kenal rimuginare atau rimuginazione, itu artinya sama dengan sapi yang memamah biak. Jadi kamu tahu sapi memamah biak ya? Tahu nggak? Mengunyah. Nggak pernah lihat sapi berarti. Sapi itu kalau makan itu nggak sekali habis dikunyah telan selesai lalu misalnya ke pembuangan, enggak. Sapi itu punya sistem pencernaan yang dimana kalau dia udah makan masuk dikeluarin lagi, dikunyah lagi, masuk lagi, keluar lagi, kunyah lagi sampai dia akhirnya bisa bisa diurai gitu. Nah, overthinking itu prosesnya sama, sebenarnya terjadi adalah kayak kata Bu Eli, berulang-ulang, nggak selesai-selesai. Jadi ada satu pikiran yang terus udah dipikirin, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Nah, kata memamah biak ini menurut saya cukup bisa menjelaskan cara berpikir yang berulang-ulang ini. Dan ini nggak tahu ya, di generasi sekarang mungkin jadi sesuatu yang cukup fenomena ya. Ini fenomena. Menurut saya harus hati-hati banget apakah semua yang terjadi itu adalah overthinking misalnya. Nah, ini kita harus bantu yang bersangkutan untuk clear dulu. Karena bisa jadi nggak semua cara pikir kita atau kalian yang berulang-ulang itu selalu berarti overthinking. Menurut saya harus dilihat seperti kata Bu Eli, efeknya apa tuh gitu. Karena pasti konotasinya selalu cenderung negatif, cenderung merugikan pada akhirnya ya. Mungkin kayak gitu ya Bu Eli ya itunya ya. Konotasinya begitu. Benar, saya setuju sih dengan Bu Eli. Gitu. Nah, dari jawaban nih dari Romo Dimas dan Bu Eli yang ku ambil, dan ada satu yang mungkin nge-trigger aku, bukan nge-trigger ya, kalau nge-trigger bahasanya kesehatan mental banget, yang micu aku buat bertanya gini, berarti apakah overthinking itu gak bisa disamakan dengan banyak pikiran? Mungkin dari Romo Dimas dulu. Karena kan tadi sebenarnya kalau aku mencernanya adalah overthinking itu adalah suatu pemikiran yang keluar masuk gitu. Sudah dipikirkan, udah nih selesai. Ternyata muncul lagi ke permukaan. Terus udah nih selesai, udah dipikirkan, terus muncul lagi nih ke permukaan gitu. Nah, apakah bisa disamakan nih Bu Eli dan Romo overthinking dengan banyak pikiran? Coba dulu nih. Romo Dimas dulu. Enggak selalu menurut saya sih. Gini, misalnya di tahap-tahap kehidupan kita, misalnya kita nih mau lulus SMA nih, nah, lalu kan mikir mau kerja atau kuliah gitu ya. Katakanlah saya milih kuliah, lalu kan saya harus mikir ke kampus yang mana. Nah, ini kan butuh pemikiran. Misalnya saya harus mikir budgeting, kemampuan saya, passion saya di mana, dan kira-kira prospeknya nanti kemana. Nah, ini kan juga membutuhkan pikiran. Pikiran ini bisa sangat dipahami, misalnya, dan itu tidak selalu menjadi overthinking menurut saya. Nah, overthinking bisa terjadi kalau misalnya itu terkait sesuatu yang sifatnya bikin kita fixated, istilahnya bahasa Inggrisnya tuh fix. Jadi kita kayak nggak bisa lagi bergerak, terperangkap di situ, dan itu cenderung bisa kayak mengganggu keberfungsian kita. Misalnya mengganggu keberfungsian kita dalam bekerja ya.
mengganggu keberfungsian kita dalam berelasi, mengganggu tidur, mengganggu pola makan, mengganggu gaya hidup yang baik. Nah, membuat kita terisolasi dari hidup sosial misalnya. Nah, itu baru bisa kita mengatakan nah ini overthinking beneran nih gitu. Kalau kita mikirin banyak hal karena pekerjaannya banyak, misalnya kayak Bu Eli nih kerjaannya banyak, ya masa nggak akan mikir, ya harus berpikir dong gitu kan. Kayak saya punya sekian banyak pekerjaan, ya saya harus mikir. Nah, nggak semua banyak mikir berarti overthinking gitu. Jadi nggak bisa disamain. Kalau Bu Eli mungkin menambahin gimana nih? Ya, saya setuju Romo. Memang gini ya, teman-teman, kalau dibilang banyak pikiran, itu sebenarnya banyak bidang yang kita pikir gitu ya. Misalnya kalau si Michelle lagi ujian, mikir ujiannya, belum nih tengkar sama pacar nih gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian belum lagi ribut sama orang tua begitu, itu banyak pikir gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian menghambat hidup kamu, membuat kamu tidak produktif? Nah, itu yang kemudian bisa jadi yang namanya overthinking. Kemudian kepikiran terus, nih kok belajar tapi kepikirannya pacaran nih gitu ya. Pikirnya pacarku ada di mana ya, lagi apa ya dia, padahal lagi ujian. Nah, pikirnya jadi berlebihan. Dan itu pada overthinking itu kadang-kadang kita tahu bahwa itu secara logika kita itu nggak benar gitu ya kita pikirin. Harusnya aku nggak mikirin, tapi itu kayaknya nggak bisa kita kendalikan ya, kadang-kadang itu muncul terus gitu, sehingga overthinking itu lebih banyak kalau saya amati itu sangat mengganggu fokus. Ya, gitu. Fokus, kemudian kalau udah nggak fokus nggak bisa ngambil keputusan. Tapi kalau banyak pikiran itu nggak, bisa jadi dia punya strategi untuk menyelesaikan gitu ya. Seorang mama lah Bu, Iya. ibu misalnya kan ya, istri dan mama, gimana mungkin nggak punya banyak pikiran besok harus bikin sarapan apa, contohnya kan besok harus kemana dan segala macam, pasti kan banyak pikiran Gitu. Tapi kan ada solusinya gitu. Nah, kalau overthinking itu lebih nggak ketemu solusinya gitu, jadi mulek aja di situ ya, mulek. Anak gitu. istilah mulek kayak entute hansip. Kalau kan hansip itu sepatunya tertutup, ya terus kan entute gak iso metu. Munyerai kan setelah itu kayak kira-kira kayak gitu deh. Analoginya agak ini ya Romo ya, Agak saru. Uncontrol, kata uncontrol menurut saya juga itu penting. Ya. Kata Bu Eli ya, kayak itu nggak bisa dikontrol lagi. Jadi secara kognitif tuh kayaknya tuh kok maunya terarah ke sana pikiran itu. Terus ya, gitu ya. Itu uncontrol. Gitu. Ini berarti Kak Michelle tadi yang di awal-awal nih kepalanya kepenuhan mesti dijelasin dulu nih. Itu suatu hal yang nyangkut di situ udah lama atau memang kayak yang dibilang Bu Eli barusan nih, ada ujian, ada tagihan, ada tunggakan, ada ribut sama pacar, harus di tarik garis dulu nih sepertinya ya Kak. Awal-awalnya, oke. Nah, oke. Mungkin kalau aku mau tanya lagi, apakah wajar untuk seseorang itu mengalami yang namanya overthinking itu tadi, Romo dan Bu Eli, dan di titik mana sih yang sampai kita tuh harus paham bahwa oh, this is something that I must stop. Ya, Inggrisnya keluar ya, sobat-sobat. Editor, selamat berjuang. Ini adalah sesuatu yang harus berhenti. Ini adalah sesuatu yang udah ngomongnya ya, cukup mengganggu dan gimana ya menjelasinnya ya Kak, kayak di titik udah ini salah gitu, kayak yang Bu Eli tadi sampaikan kan sebenarnya kita udah tahu kalau secara ngomongin logika nih gua ngapain mikirin ini ya gitu, tapi ujung-ujungnya adalah kita bakal kembali ke, kalau kita main monopoli nih, kita bakal kembali lagi ke titik start itu tadi, muter gitu, start itu tadi, sampai di titik mana sih kita bisa berhenti untuk oke, ini harus dikonsulkan, oke, ini harus berhenti, dan apakah itu wajar muncul di let's say kehidupan anak muda gitu. Dari Bu Eli. Gini Catur Michelle, kalau overthinking itu sebenarnya menurut saya itu wajar ya. Kenapa saya bilang wajar, terutama pada anak muda
Ya, anak muda ini kalau usianya belum 25 tahun, ya, ini menurut perkembangan otak nih. Oh iya. Aman, kita berdua aman ya. Ya, belum 25 tahun. Otak bagian depannya ini memang belum matang, gitu ya. Otak bagian depan ini belakangnya kening nih, ya. Kalau kita sebut namanya prefrontal cortex ya, ya. Itu matangnya itu sekitar di usia 25 tahun. Nah, otak ini kan berkembangnya dari belakang ke depan nih, gitu ya. Jadi apa dulu yang lebih menguasai seseorang itu adalah di bagian belakang ini, bagiannya emosi, di limbic system namanya. Sehingga segalanya menjadi reaktif. Dia menyikapi anak-anak muda nih, menyikapi sesuatu itu mesti reaktif. Ininya dulu, perasaan emosinya dulu yang main dulu. Emosionalnya dulu. Mikirnya ini lebih pelan, lebih lambat. Bahkan ada yang belum matang. Padahal di bagian depan ini fungsinya apa? Mengeksekusi sesuatu, mengorganisasi sesuatu, menganalisa, memutuskan, ya. Bahkan kehidupan kita milih benar dan salah itu ada di situ, gitu ya. Nah, kalau di situ kurang, memang belum mateng ya, makanya anak-anak muda itu ya wajar kalau overthinking ya. Artinya mereka lebih banyak menggunakan emosi dia untuk menghadapi sesuatu yang sifatnya itu reaktif, tanpa kontrol. Nah, kalau kita bicara overthinking itu kan biasanya si overthinking itu misalnya kekhawatirannya berlebihan. Nanti kalau aku begini ya, nanti kalau ujianku jelek gimana ya? Terus dipikirin gitu ya, misalnya seperti itu. Nanti kalau aku ditinggal selingkuh gimana gitu, misalnya gitu ya. Kan gitu kan? Itu kan terus dipikir tanpa diulang. Nah, ketika itu sudah mulai mengganggu fokus kamu, udah nih mau belajar nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, kayak ngundel gitu ya, itu namanya udah mulai terganggu kan. Ambil keputusan sudah susah. Kemudian apalagi relasi sosialnya mulai Sentimental. Terus yang dibilang Romo Dimas tadi, kepalaku pusing, aku kok capek ya gitu. Jadi mulai ke fisiknya. Yang lebih parah kemudian mulai mengganggu mentalnya, artinya cemasnya berlebihan. Ya, karena banyak orang, anak-anak muda yang datang ke saya itu kok sering deg itu sampai panik terus gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya karena dia memikirkan sesuatu berlebihan gitu, nggak pada tempatnya gitu. Jadi ketika itu terjadi dan fungsi-fungsinya tadi Romo Dimas bilang, fungsi-fungsinya mulai terganggu ya. Fungsi sosialnya, fungsi pribadinya, fungsi tugasnya dia, bahkan kemudian spiritualnya udah males deh, Pak. Mau doa aja nggak bisa karena kepikiran gitu. Ada yang gitu ya, banyak ya anak-anak muda itu kayak seperti itu. Nah, itu kita harusnya sudah mulai stop, mulai harusnya nyadar bahwa ini nggak ada yang nggak beres nih sama pikiran. Aku harus cari bantuan nih, kalau nggak bisa ngatasin sendiri gitu ya. Tapi nanti kita bicarakan sih, sebenarnya bisa sih ngatasin sendiri asal mau. Nah, mungkin itu yang agak susah ya sobat-sobat di sana ya. Mungkin banyak yang ini begitu mendengar itu, iya sih Bu, tapi nggak bisa gitu. Ya. Mungkin kata-katanya bukan nggak bisa ya, belum bisa. Jadi semoga dari pembicaraan kita bisa mendapatkan something lah. Nanti mungkin Bu Eli bisa sharing ya. Kalau menurut Romo Dimas gimana? Saya kemarin baru saja ini ada pengalaman anak muda ya. Dia bilang dia punya ketakutan. Dia punya ketakutan besar. Lalu dia tuh mikirin terus ketakutannya sampai pada titik ketika itu sudah nggak bisa dikontrol, dia nggak bisa lagi mentoleransi. Artinya sudah masuk ke kecemasan sebenarnya ya. Jadi menjadi gangguan cemas. Itu sampai muntah. Maaf ya. Jadi vomiting. Keluar terus gitu. Karena saking cemasnya. Berawal dari dia takut di mana hal itu sebenarnya beda antara realitas yang objektif dengan apa yang dia pikirin. Jadi dia memikirkan sesuatu yang lantas berbeda sama sekali dengan yang objektif sebenarnya. Itu kayak defense mechanism sebenarnya itu kan.
untuk nutupin rasa rendah diri. Kenapa sih kok aku harus jadi perfect? Karena dalam diriku sebenarnya ada rasa diri rendah yang harus aku obati itu. Ada rasa diri kecil yang harus aku cover. Makanya aku harus jadi perfect. Nah, tapi ketika itu nggak berhasil, ditambah misalnya punya ekspektasi, karena perfeksionisme dengan ekspektasi ini pasti sejalan ini. Orang yang perfeksionis misalnya, pasti dia punya ekspektasi tinggi, entah tentang dirinya sendiri, tentang lingkungannya, tentang orang lain, relasinya misalnya, dimana ketika itu katakanlah nggak terwujud, nah ini bisa bikin overthinking misalnya. Orang yang misalnya juga punya kebutuhan rasa takut akan kegagalan dan akan bahaya, failure avoidance, harm avoidance. Ini biasanya juga bisa arahnya ke overthinking. Karena apa? Orang kalau punya failure avoidance terlalu kuat atau harm avoidance, rasa takut akan kegagalan dan akan bahaya, dia akan cenderung menjadi omnipotence. Jadi dia itu pengennya mengkontrol segala hal. Nah, ketika ada satu hal saja yang out of control, itu sudah bisa bikin overthinking memang. Jadi memang ini nanti akhirnya bisa. Jadi ini isu-isu ini harus dilihat lebih dalam lagi sebenarnya apa ya sebenarnya core dari situasi ini. Nah, ini penting untuk disentuh dan biasanya akan menjadi lebih lebih mudah terjadi kalau ada faktor bawaan, genetik. Orang tua yang mungkin overthinking, menurut saya probability-nya gitu ya, kemungkinan terbesar untuk meneruskan kecenderungan itu pada anak untuk menjadi overthinking jelas jauh lebih besar. Genetik ya, Bisa saja, dan itu kita nggak bisa memungkiri faktor genetik itu ada, tapi prevalensinya atau katakanlah apakah seberapa besar dia memberi pengaruh, ya kita tidak bisa mengatakan kalau orang tuanya gini pasti begini, itu kan determinasi ya, enggak. Tapi kita harus rendah hati juga, iya ya, bisa jadi ini juga faktor bawaan juga, bisa saja gitu. Faktor belajar dari orang tua, menginternalisasi orang tua, misalnya orang tua yang modelnya pencemas, anak menginternalisasi, artinya dia karakter orang tua dia masukkan, belajar dari orang tua tanpa sadar itu ya maksudnya ya. Ya itu juga bisa bikin karakter yang punya ini traits overthinking misalnya begitu. Trauma jelas, kasus kayak tadi saya nggak bisa bayangin ya, seorang anak sendirian diantemi dengan tentara sampai kayak gitu. Wong kita itu hanya karena kecelakaan kecil saja bisa trauma kok, apalagi digituin. Jadi bisa sangat dipahami kan kalau misalnya sampai punya perilaku overthinking misalnya. Itu sih. Jadi ya kalau kami bekerja pasti kami akan ngelihat faktornya apa saja ini. Gitu, faktornya apa saja. Itu Jadi sih. memang harus digali dulu dari sampai akar-akarnya gimana baru bisa ditentuin nih. Oh, obatnya A, obat C. Treatmentnya Ya, A, treatmentnya C, treatmentnya D. kira-kira, tapi ya nggak tahu kalau pengalaman Bu Eli gimana ya. Ya, saya setuju sih Romo tadi bilang genetik itu gini, pola asup, pola emosi dari atas itu turun, itu yang akan turun ke bawah, pola emosinya. Bagaimana orang menanggapi sesuatu itu akan diinternalisasi tadi seperti Romo bilang seperti itu, sehingga bisa jadi kenapa kok ini dari anak 1 overthinking sekali gitu ya, gitu ya. Kadang juga nggak semua, tapi sebenarnya bisa dilihat dari genogram keluarganya ya, Romo ya, seperti itu. Cuman berarti di sini kita bukan untuk menyalahkan keluarga karena itu sesuatu yang sangat alami ya, seperti itu. Nah kalau apakah overthinking ini kemudian efektif atau tidak ya, namanya kalau selalu over ya efektif. Ya. Apapun kalau menjadi ekstrim katakanlah, dari kata over itu sendiri ya, menurut saya itu sudah menunjukkan sesuatu yang ya kita perlu hati-hati, perlu cermati. Ya ini ada apa sebenarnya gitu kan. Nah ini maka ya memang perlu dibantu, terutama ketika tadi yang sudah dikatakan Bu Eli ya, mengganggu fungsi-fungsi itu. Sejauh
masih normal ya. Ya. Intinya begitu. Mengingat tadi dia soal limbik, sistem limbik yang masih paling dominan dalam cara kita coping with reality misalnya ya. Kalau orang dewasa mungkin sudah kuat pada rasionalitasnya, otak sosialnya sudah jauh lebih matang juga, dia lebih siap menghadapi konflik, instability, sesuatu yang tidak uncertainty misalnya, orang dewasa lebih siap. Kalau anak muda tentu saja karena emosinya yang jauh lebih dominan, nggak semudah orang yang sudah mateng. Jam terbang mempengaruhi. Nggak bisa, hati-hati sekali ya menggunakan kata kayak jam terbang, itu kan mengandaikan pengalaman kok jam terbang. Ini adalah bagian dari development salah satunya. Pematangan itu bagian satu development ya. Kalau jam terbang itu mengandaikan ya kayak kamu harus dilatih gitu kan. Oh berarti memang suatu fase yang harus dilalui seperti itu. Ya. Iya. Fase itu memang perkembangan otaknya seperti itu. Tetapi apakah itu bisa dilatih? Bisa, gitu loh. Artinya memang di sini perlu aware ya, perlu sadar lingkungan orang tua, kemudian anak-anak muda sendiri bahwa dia punya keterbatasan. Maka kalau dibilang kan begini, kalau jadi anak muda itu ini apa julukannya atau apa ya, labelnya ya, yang seringkali saya juga nggak setuju. Anak muda itu berani nanggung tapi nggak berani jawab, gitu ya rupanya. tapi saya tidak setuju dengan ini karena banyak anak-anak muda yang bisa berkarya dan dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Dan satu faktor lagi aku lupa, soal media sosial ini menurut saya akan memberi pengaruh cukup kuat terhadap gejala banyaknya overthinking karena terkait dengan perfeksionisme dengan ekspektasi tinggi. Karena apa? Semakin banyak yang saya konsumsi di media sosial yang sempurna gitu ya, liburan orang lain yang sempurna, fisik orang lain yang sempurna, yang seksi, six pack dan segala macam, itu kan itu yang terus kita Jadi masukin suatu tuh. perbandingan. Nah itu juga akan membentuk ide bagi saya. Oh saya pengen kayak gini. Padahal realitas katakanlah mungkin saya masih jauh dari situ. Nah ini juga bisa bikin kita overthinking. Jadi bisa jadi kenapa generasi ini jauh lebih kasus-kasus seperti ini lebih banyak. Salah satunya karena konsumsi-konsumsi di media sosial yang memang menunjukkan hal-hal yang mengarahkan kita untuk dalam tanda kutip ya terarah ke, bukan tanda kutip ya, memang nyatanya terarah ke kesempurnaan tapi yang semata-mata fisik yang memang tidak semua kita katakanlah pada titik itu. Ini juga pengaruhnya menurut saya kuat sekali media sosial. Itu sih. Oke, nah berhubung kita pembicaraannya udah panjang nih ya, apa tadi sempat kepikiran juga di awal tapi belum sempat aku tanyain kayaknya. Aku interest dengan perkataannya Bu Eli bahwa overthinking itu selalu dikonotasikan dengan something yang negatif dan dikaitkan dengan yang namanya itu tadi, kalau misalkan mengganggu dan sudah dalam artian kita tidak bisa beraktivitas secara normal, yes itu adalah sesuatu yang negatif. Tapi kan makna konotasi di sini berarti bisa positif, bisa negatif. Pertanyaannya, apakah ada hal positif dari yang bisa diambil dari kita mengalami yang namanya overthinking? Kembali lagi kayak yang tadi, bahwa ini sebenarnya suatu fase, bukan suatu jam terbang itu tadi, bukan suatu pengalaman yang tidak semua orang bisa. Oh aku pernah, aku nggak pernah gitu. Tapi this is a phase yang semua orang bakal melalui ini, apalagi anak-anak muda kayak kita nih ya kan misalnya. Apakah ada tuh sisi positifnya? Contohnya nih mungkin aku bisa kasih kasus. Abis ini contohnya aku bakal keluar dinner sama cewek. Contohnya. Oke, Contohnya sebelum saya diserang publik nih kayaknya. Contohnya. Nah, mungkin aku akan memikirkan berbagai skenario yang ini bakal timbul tenggelam di kepala aku sendiri. Bahkan mungkin ketika aku ngomong ini sekarang, aku pikiranku ke situ gitu. Skenario A contohnya mungkin si cewek ini ya dinernya akan goes well, akan ya udah kita ngobrol, kita seneng-senengan gini-gini. Skenario B mungkin dia lagi bad mood gara-gara PMS. Terus tiba-tiba aku salah ngomong, terus dia marah, ngambek, bla 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 dan segala macamnya. Skenario C ada lagi, dan itu tetap menjadi suatu pemikiranku yang aku pikirkan demi apa?
antisipasi supaya kalau misalkan terjadi skenario terburuknya, at least ini sekali lagi editor mohon maaf banget, semangat ya, gan bate banget, aku bakal ke Inggris di episode ini. There's something I know the worst gitu loh. Hal terburuknya udah aku, oh ini pasti ini nih. Oke, kalau hal terburuknya udah ketebak dari skenario A, B, C, D, E ini, aku tahu setidaknya meskipun aku tidak bisa memperbaiki situasi dan kondisinya di saat itu, contohnya dia anggap kata nih ya, tantrum lah, marah, banting meja dan segala macamnya, terus langsung cabut pulang. Oke, aku nggak bisa menghandle itu, that's out of my control. Tapi besoknya aku bisa kayak, maaf ya kemarin gini. Nah, apakah mungkin ada dari overthinking ini yang bisa diambil hal positifnya seperti itu, atau mungkin dari kasusku tadi itu tidak menggambarkan overthinking malah? Gimana nih Romo dan Bu Eli dulu mungkin deh. Gini Catur, kalau kita bicara overthinking, itu sebenarnya overthinking ini kan memikirkan, kembali pada definisinya tadi, memikirkan sesuatu berlebihan kemudian kita ulang-ulang. Selama itu bisa dikontrol, sebenarnya kan nggak masalah. Ya, istilahnya bukan dibilang bahwa oh kamu sakit mental nih kalau kamu overthinking, kan nggak begitu. Dalam suatu studi itu dikatakan ya, setiap orang ketika setiap 50.000 putaran pikiran, jadi pikiran manusia ini putar terus nih selama dia hidup ya, bukan. Setiap 50.000 putaran itu 80% menurut penelitian itu isinya negatif. Nah, yang kamu contohkan tadi itu bukan overthinking, tapi kamu sedang memberikan suatu strategi. Nih aku ngadepin masalah nih kayak begini, aku akan punya strategi A, B, C, D, E dan sebagainya. Kamu membuat strategi. Untuk membuat strategi itu perlu berpikir. Iya, kamu perlu berpikir. Kamu fokus kepada itu, kan begitu ya? Itu tidak berlebihan karena kamu akan fokus pada tujuan kamu, goal ya kamu tuh apa. Kan paling tidak kamu tadi ngomong, paling tidak aku tahu nanti yang terburuk terjadi, saya bisa menyikapi, kan begitu kan. Nah, artinya di sini sebenarnya kamu sedang membuat strategi coping, istilahnya kamu punya masalah di situ aku akan buat rencana A, B, C, D, E. Sebagai seorang manajer itu bagus gitu ya, tapi tidak pada semua kasus kemudian dibegitukan. Contoh saya akan beri perbandingan. Seorang anak remaja kuliah ya, dia itu kalau mau pergi dia sangat takut barangnya ketinggalan. Jadi dia akan simpen barang itu di tempat yang tersembunyi ya, kemudian dia akan lihat berkali-kali barangnya hilang atau tidak gitu ya. Kemudian ketika dia sampai di tempat kuliah, dia catat. Ini dosen itu tidak hanya dia mencatat, tapi dia merekam. Dan itu kemudian dia ulang. Rekaman itu bisa digandakan berkali-kali. Kenapa kalau saya tanya kenapa? Saya takut kalau ada yang terlewati. Beda kasus udah itu. Beda kasus ya. Tapi kalau dibilang overthinking, yang overthinking ini, yang kasusmu atau kasus saya? Mikir nih Tur. Mikir ya. Mikir ya. Kalau sama ini sih aku bakal ngomongnya sepemahaman saya nih Bu ya. Dua-duanya overthinking. Tapi setelah mungkin aku cerna lagi, secara aku pribadi pun menilai itu lebih parah contoh yang Ibu berikan tadi daripada apa yang contoh yang aku berikan gitu. Betul. Ya, memang gitu Catur. Jadi yang kamu contohkan itu sebenarnya coping ya. Ketika kamu punya masalah, kamu mengcoping, mengatasi itu dengan berbagai strategi. Memang di situ kalau saya sebagai seorang mungkin psikolog, Romo Dimas, dengan yang kamu ceritakan nih, orang ini takut takut gagal. Jadi kamu memberikan strategi supaya tidak persentasi kegagalan kamu itu kecil gitu.
Makanya saya bilang sebagai seorang manajer perlu mungkin untuk itu ya Romo ya. Kalau di suatu organisasi kamu harus membuat suatu keputusan, kamu kan harus membuat keputusan yang sedetail mungkin, kan begitu ya. Tetapi kalau itu kamu lakukan di setiap aspek kehidupan kamu, capek, Iya sih. Iya. ya kan? Menguras energi kamu. Ini ngomong iyanya dari hati ya sobatnya. Iya, memang iya. Ya banget. Iya banget. Menguras energimu, dan ketika menguras energimu itu menjadi tidak efektif. Ya, kata efektif ini penting deh. Karena nanti ini kan kaitannya dengan kecemasan ya. Sebenarnya itu dua-duanya ada kecemasan ya. Dengan yang kamu katakan benar, yang kasus Bu Eli ini lebih parah gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi pada kasusmu itu juga bisa bikin gak efektif. Karena apa? Ada istilah autoprofesi terkait dengan apa? Begini, pikiran negatif benar, memang cenderung kita berpikir negatif. Bahayanya adalah kalau kita nggak sungguh sadar, kita mau menghindari persoalan, lalu kan kita mikir terus ya, cemas dengan ketakutan-ketakutan itu. Yang terjadi adalah kerap kali dalam kasus-kasus yang terjadi, ketakutan itu sendiri akan justru membawa kita masuk dalam apa yang kita takuti. Kok bisa? Karena apa? Sebenarnya ya otak kita itu kadang obsesif. Ketika kita itu takut, itu justru ketakutan yang kita takuti itu jadi obsesi kita dan justru bakal terjadi. Karena apa? Kecemasan itu sendiri membuat aku kan akhirnya mikirnya cuman yang di depan atau yang di belakang lah kalau misalnya pengalaman buruk. Tapi aku akhirnya tidak menjalani yang di sini dan sekarang dalam kesadaran. Jadi gini, aku cemas mikirin masa depan, atau aku cemas mikirin masa lalu nih, menyesal gitu. Akhirnya apa? Karena aku mikirin masa depan terus, otomatis yang hari ini harusnya aku kerjakan, nggak aku kerjakan secara maksimal. Nah itu yang akan pelan-pelan membawaku pada kegagalan yang aku takutkan malah. Tapi kalau aku bisa katakanlah berjarak ya, detach dari ketakutan itu, artinya aku bisa mengkontrol, tidak harus selalu masuk dalam ketakutan. Lalu aku menjalani hari ini dengan awareness yang di sini dan sekarang aku jalani benar-benar gitu kan, dengan gembira, apalagi dengan mood yang baik. Otomatis itu akan membawaku keluar dari apa yang kutakuti. Tapi kalau energiku habis kupikirkan hanya untuk memikirkan yang kutakuti, aku malah akan masuk ke sana. Ini ada istilahnya autoprophecy, istilahnya prophet itu nabi ya. Aku tuh kayak sudah menubuatkan diriku sendiri tanpa sadar. Justru dengan overthinking itu, kalau kita nggak hati-hati bisa ke sana arahnya. Karena apa? Ya benar kata Feli, jadi nggak efektif. Yang hari ini nggak dikerjakan sungguh-sungguh, tugasnya nggak selesai. Karena apa? Mikirin satu hal itu, otomatis malah aku masuk ke yang aku takutin. Makanya itulah pentingnya kebijaksanaan hidup di sini dan sekarang. Jadi awareness ya, itu yang harusnya dilatihkan di kehidupan kita, di keluarga, di sekolah-sekolah. Banyak metode ya Bu Elia, kayak misalnya meditasi, itu kan membantu kita untuk benar-benar masuk ke awareness tuh. Jadi ngerasain yang kita makan sekarang rasanya gimana. Karena bisa apa? Kita makan tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya kita nggak ngerasain kan? Iya kan? Ya udahlah, Makan tapi sambil begini, misalnya chatting, konflik, marah lah sama pacar dan segala macam. Akhirnya kita nggak ngerasain sungguh. Maka menurut saya salah satu bantuan bisa jadi ya, kalau kita nggak dibantu oleh orang lain adalah awareness yang aku hadapi di sini dan sekarang. Nah itu yang aku jalani dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu sih. Iya. Ya. Tapi itu penting banget tuh, itu penting banget menurutku. Justru itu yang paling dasarnya kalau saya ngomongin. Maksudnya itu kan Karena ya something dengan yang- itu kita ngontrol isi pikiran ya, Feli ya. Betul. Jadi kalau mungkin istilahnya sekarang itu mungkin dikenal dengan mindfulness. Mindfulness. Ya, Nah, mindfulness. Jadi hadir, kita selalu hadir di saat ini. Misalnya kamu sedih karena pacar nggak ngapel gitu ya. Janji nonton tapi nggak dateng gitu ya. Bu Eli ini dari tadi kayaknya ngulti terus ya. Biasanya kan ini anak-anak muda begitu ya, berkisahnya di sana. Jengkel. Terus kita merasa bahwa hari ini sudah nggak enak,
mood kita nggak enak, padahal ada hari itu ada sesuatu yang sebenarnya kamu ada makanan yang kamu suka sekali gitu ya, mamamu lagi masakin gitu, sebenarnya biasanya kamu enak sekali makan, itu rasanya nggak enak gitu. Eman kan ya, sayang gitu ya, karena kita melewatkan sesuatu untuk sesuatu yang di belakang atau di depan gitu. Antisipasi sih baik ya. Antisipasi itu kan sebenarnya bentuk defense mechanism yang mature, yang matang ya, antisipasi. Tapi hati-hati menjadi terlalu antisipatif misalnya ya. Menjadi terlalu antisipatif akhirnya balik lagi nggak mindfulness, nggak aware sama yang sedang aku hadapi sekarang, terlalu mikirkan yang di depan, otomatis justru menggagalkan apa yang ingin aku capai itu sendiri. Itu sih. Jadi gitu sobat, sebenarnya kalau overthinking ini bukan something yang benar-benar kita bisa langsung stereotypical thing yang kita bisa langsung ngomong kayak this is negatif gitu, bukan. Selama itu bisa masuk ke dalam kontrol kita seperti yang katakan Bu Eli tadi, justru malah bisa membantu banyak ya Romo dan Bu Eli ya. Kayak ya itu tadi, kalau antisipasi kita tepat dan sesuai porsi, ya justru itu bakal ngebantu kita gitu loh, bukan justru menghambat kita untuk kayak balik lagi mikir ke situ, balik lagi mikir ke situ, balik lagi mikir ke situ, tapi kita bisa menikmati apa yang kita harus hadapi sekarang dengan oke, itu mungkin terjadi tapi aku nggak bakal memikirkan itu sampai ya itu terjadi. Mungkin seperti itu ya Romo dan Bu Eli ya. Membantu berpikir untuk lebih matang. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir karena durasinya juga udah mau habis nih. Dari tadi dari senggol-senggol tuh. Jadi lihatin dari pelototin loh. Ini mungkin lebih ke tips ya. Kalau tadi kan sebenarnya udah dikasih tahu nih sama Bu Eli dan Romo Dimas ya, gimana sih cara kita untuk free dari overthinking dan sebenarnya gimana caranya kita harus menyikapi overthinking itu. Kembali lagi ke kontrol dan awareness kita pada overthinking itu, gimana kita mengatur porsinya. Nah, pertanyaannya mungkin jadi begini. Tips apa sih yang bisa, mungkin satu-satu aja, Bu Eli satu, Romo Dimas satu, yang bisa diberikan supaya kita tuh bisa itu tadi control our overthinking sehingga it's not being a burden tapi itu menjadi suatu advantage buat kita. Asik. Editor pusing nih ngeliat aku. Cakep banget loh Indonesianya, bahasa Indonesia ini gimana caranya kita bisa mengatasi overthinking itu tadi, mengontrol overthinking itu tadi. Langkah apa sih yang mungkin satu contoh aja yang bisa kita lakukan supaya overthinking itu bukannya menghambat kita, tapi justru malah mendukung kita untuk bisa maju ke depan. Mungkin dari siapa dulu nih? Romo Dimas deh. Romo Dimas dulu. Saya dari contoh aja deh gini. Kemarin saya ketemu seorang anak muda, dia udah pacaran, dia mau tunangan, dia bilang. Tapi dia mengatakan, aku tuh kepikiran banget Romo, aku takut besok nggak bisa menyekolahkan anakku, aku takut besok nggak bisa mencukupi keluargaku, nggak bisa bertanggung jawab. Backgroundnya dia ditinggal bapaknya. Jadi saya bisa bayangin ya, jadi ada faktor yang bikin dia overthinking gitu. Lalu saya sarankan gini, oke lah, kecemasanmu itu natural muncul karena punya pengalaman itu secara spontaneously pasti akan muncul deh pikiran-pikiran itu. Tapi bisa nggak kamu cari sesuatu yang katakanlah bikin kamu nggak hanya rugi ngabisin energimu hanya untuk mikirin itu. Terus dia tanya, apa contohnya Romo? Oke, kamu udah kerja kan? Oke. Kamu udah punya pendapatan? Oke. Tadi kamu ngomong, saya takut nggak bisa nyekolahkan anak. Mungkin nggak dari sebagian pendapatanmu, katakanlah begitu, kamu sisipkan misalnya 200 sampai 500 ribu, kamu bikin semacam tabungan yang kamu isi dari sekarang, yang tidak kamu utek-utek, katakanlah begitu, itu untuk nyiapin nanti kalau kamu mempunyai anak. Tahu maksudnya? Artinya, ya karena dia nggak bisa mengkontrol kecemasannya karena dia punya pengalaman traumatik ditinggal bapak, ya otomatis gitu, muncul terus. Daripada hanya rugi punya kecemasan tapi nggak menghasilkan apa-apa, ya sudah punya pikiran itu oke, tapi lantas kamu lakukan dalam antisipasi yang positif, konkret, dan itu bakal membantu kamu untuk tidak masuk dalam apa yang kamu takutkan. Nah, itu untuk kasus-kasus yang under control ya, memang yang sudah bikin dia memang karena kaitannya dengan trauma itu seringkali memang tidak mudah kalau yang itu. Kalau saya balik lagi prinsipnya mindfulness, awareness, menikmati hidupku yang di sini dan sekarang itu loh. Itu tuh penting banget.
Kita tuh jangan sampai ngabisin waktu rugi karena hidup penuh dengan kecemasan. Hidup hari ini tuh indah, yang di depan mataku tuh indah. Maka yang indah, yang real, yang nyata itu aku mau hidupi dalam ini kata penting, rasa syukur. Nah itu dia yang bisa membantu kita juga untuk pelan-pelan belajar mengatasi overthinking. Saya yakin sekali deh ketika overthinking terjadi, coba dicek apakah kita selama ini sudah cukup bersyukur. Saya berani menggaransi jawabannya pasti kurang bersyukur. Bukan tidak ya Romo. Kurang bersyukur. Bukan tidak. Tapi kalau kita aware, mindfulness banget, lalu kita mensyukuri segala hal, apapun itu ya, suka duka, kita satukan dalam hidup rohani, itu mungkin membantu. Bukan mungkin, saya yakin sekali itu bisa membantu kita untuk ya mengurangi kecemasan. Gitu. Bu Eli punya strategi praktis. Saya menambahkan dari Romo Dimas. Kalau Romo Dimas tadi bilang soal mindfulness, saya mungkin akan memberikan tips sedikit untuk overthinking ini adalah seimbangkan antara tubuh, pikiran, dan emosi, gitu ya. Karena tadi saya sempat bilang kan di awal bahwa tubuh, pikiran, dan emosi kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan pikiran kita, pasti akan ngenain tubuh kita, gitu. Jadi apa hubungannya kalau overthinking kok disuruh mengolah tubuh supaya tubuhnya nggak gampang sakit, supaya tubuhnya sehat, jam tidurnya dijaga, pola makannya dijaga dengan teratur, olahraga, begitu. Itu membangkitkan hormon-hormon positifmu, gitu ya. Terus mengolah pikiran, perasaan itu sebenarnya diberikan Tuhan cuma-cuma ya kepada kita kan, ya. Kita boleh dong takut, kita boleh dong sedih ya. Tapi itu dipakai sebagai tanda bahwa ada yang tidak beres nih sama pikiran, gitu ya. Artinya bahwa pikiran kita ketika kita merasakan perasaan yang negatif, itu ada sesuatu yang tidak tepat di pikiran. Bukan salah loh ya, bukan salah. Misalnya aku kan nggak ditinggal begini, misalnya orang tuanya bercerai, harusnya kan orang tuaku nggak bercerai begitu ya, harusnya. Tetapi kan kenyataannya tidak, dia harus menghadapi bahwa orang tuanya bercerai. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dia tidak menjadi overthinking karena itu? Jadi dia harus mengolah bahwa pikiran dia, rasa sedih dia itu wajar, tetapi pikirannya yang terus menyalahkan orang tuanya, karena orang tuanya begitu, saya jadi begini, itu yang tidak tepat. Bukan salah, tapi tidak tepat. Ya, karena kemudian jadi belief ya, jadi belief yang dia yakini. Kalau udah jadi belief, overthinkingnya susah untuk diambil kan, terus saja ke situ. Nah, makanya kalau udah lama kan bahaya juga. Gitu ya, jadi seimbangkan ketiganya. Cuman mengelola pikiran itu yang perlu latihan ya. Ya, sadar bahwa ini dengan proses pendewasaan sih, sadar bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Ini penting. Kecemasan kita bisa tinggi, kita menjadi overthinking karena kita bisa jadi karena berpikir segala ini bisa kita kontrol seperti kehendak kita. Tapi kalau kita makin dewasa, kita akan sadar, ya kita nggak bisa kontrol semua hal. Artinya apa? Kepasrahan, berani melepas ya, berani melepas, let it go, let it be juga itu ya, let it be, let it be. Itu tuh penting gitu tuh. Ya sudah gitu. Kadang karena kita ya ini dengan kedewasaan sih ya, pertambahan usia, pertambahan kematangan akan membantu kita untuk sampai pada titik itu. Kalau masih muda, karena masih merasa bisa segala sesuatu ya pikirnya bisa dunia pun bisa ku kontrol gitu. Wah. Kan. Ya, kan? Akhirnya melekat ya Romo ya. Iya. Melekat gitu. Jadi saya kembali nih karena ini anak muda jadi saya contohnya pacaran deh Romo. Gitu ya. Jadi kalau ditinggal pacaran tuh rasanya dunia sudah semuanya hancur. Oke. Betul. Nah, udah di awe-awe lagi nih dari kameramen, sepertinya kita harus agak mempercepat ya. Jadi mungkin itu ya sobat. Kalau bisa aku simpulin sih, yang pertama kita harus mampu dan harus bisa atau setidaknya seperti yang kata Romo tadi, berusaha untuk melakukan hal positif yang bisa menutupi pikiran negatif kita itu tadi. Seperti apa contohnya ya?
kembali lagi berkaitan dengan mengatur pola pikiran, mengatur kesehatan, tubuh, dan emosi kita juga. Kemudian juga seperti yang kata Romo de Boyali tadi sampaikan, kalau memang misalkan udah mentok, kita coba untuk meditasi, kita coba untuk mindful dan coba untuk kembali itu tadi. Bukan kamu tidak bersyukur, ini aku paling nggak suka nih kalau misalkan alah banyak pikiran, nggak bersyukur lu gini. Ya gue bersyukur, tapi dalam kondisi ini bersyukurnya mau gimana lagi gitu. Jadi sebenarnya sobat-sobat itu bukannya tidak bersyukur, tapi coba deh digali lagi. Siapa tahu ternyata syukurnya itu harusnya 100, bukan di 99. Satu titik itu aja Iya bakal ada pengaruh yang segitu besarnya di kehidupan sobat-sobat. Dan kembali lagi ya Romo, kalau aku ngomongnya sih syukur itu ya kembali ke Tuhan gitu loh. Tuhan ngasih emosi kita, ngasih sedih, ngasih galau, ngasih baper, ngasih segala emosi negatif itu tadi gratis, free. Tapi apakah itu tujuannya untuk kayak mampus lo bikin gue bikin lo galau seharian hari ini, mampus gue bikin lo putus hari ini? Apakah itu suatu kayak hukuman, suatu apa? Kayaknya enggak gitu. Tapi kayak yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, there's something wrong, entah itu di pikiran kamu atau di badan kamu atau bahkan justru di emosi kamu. Jadi kita harus sama-sama belajar, berproses supaya kita bisa melatih yang itu tadi. Dan ingat satu hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Romo, nggak semua bisa kita kontrol, teman. Kita bukan Tuhan. Tuhan aja nggak bisa Tuhan aja kadang kalau mau kontrol kita yang ngelawan kan, kita yang bakal begini-begini. Kita siapa gitu, cuman orang biasa gitu. Jadi kalau itu sesuatu yang memang sudah tidak bisa kamu kontrol, ya sudah, hadapilah gitu, karena kenyataan dan realita kehidupan seperti itu adanya. Kita cuma bisa berusaha, berdoa dan mengharap yang terbaik kepada Tuhan. Cakep. Nah, seperti di token-token pada umumnya di episode-episode sebelumnya nih, Bu Eli dan kalau Romo Dimas mah udah 2-3 kali udah tahu nih, kita punya ayat yang berkaitan erat dengan tema kita, yaitu overthinking. Boleh dibacain nggak nih Kak Boleh Michelle? banget. Dari Matius 6 Matius bab 6 ayat 25 dan 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu nikmatilah hari ini dan fokus dan hadapilah dan syukurilah hari ini. Yang di depan dan di belakang kita pikirkan. Betul. Terima kasih banyak Bu Eli dan Romo Dimas sudah berkenan untuk hadir di kesempatan kali ini dan diskusi bareng, dapat insight banyak ya hari ini. Banyak banget Kami ini semua. udah. Dan untuk sobat-sobat, terima kasih juga udah menemani kami dan stay tune terus dari token episode 1 sampai episode 9. Mohon maaf banget mungkin ada token yang bolong-bolong di bulan-bulan tertentu, hehehe aja nih. Hehehe aja. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan dengan topik yang lebih menarik dan lebih seru tentunya, dan juga insightful untuk sobat-sobat di luar sana. Oh iya, berhubung ini Desember nih Kak Michelle, kita ucapin juga dong ke sobat-sobat selamat Natal dan tahun baru. Selamat Semoga Natal. damai Natal, kebahagiaan Natal, dan tahun baru yang akan mendatang membawa berkat dan sukacita buat sobat-sobat di luar sana. Selamat Natal. Selamat Natal tahun baru. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan stay tune terus untuk di OMK Izin Malam dan ikuti token di tahun depan. Aku Catur. Aku Michelle. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu tahun depan, sobat. Sampai jumpa. Dadah.